Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 6, pengantar modul 2. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda... Selamat datang di pertemuan 6, pengantar modul 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam persiapannya mempelajari modul 2. Mempraktikkan kiat-kiat memfasilitasi modul 2. Pada modul 2, Anda akan mempelajari bagaimana memfasilitasi siswa-siswi untuk belajar membentuk kebiasaan atau rutinitas sehat yang akan menyiapkan mereka menuju masa depan yang sukses. Topik-topik dalam modul 2 ini mencakup kebersihan diri, termasuk manajemen kebersihan menstruasi atau MKM yang baik, olahraga dan gizi, akibat dari merokok, alkohol atau minuman keras, dan obat-obatan atau narkoba, serta cara-cara menjadi warga dunia maya yang bertanggung jawab. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Bu Lulu adalah seorang guru. Kepribadian yang ramah membuat siswa-siswi menjadikan Bu Lulu sebagai panutan. Mereka banyak berdiskusi terkait cita-cita dan masa depan, sehingga membuat Bu Lulu berpikir tentang pentingnya pengetahuan membentuk kebiasaan sehat untuk masa depan mereka. Menyadari hal tersebut, Bu Lulu berdiskusi dengan Pak Justinus untuk mempersiapkan dirinya memfasilitasi pembelajaran modul 2. Pak, tadi saya ngobrol dengan siswa-siswi terkait cita-cita mereka. Wah, bagus Bu. Kita sebagai guru dapat membantu mendorong mereka mencapai cita-cita yang ingin mereka capai. Iya, Pak. Saya jadi terpikir untuk memfasilitasi mereka mempelajari cara-cara membentuk kebiasaan sehat. Biasanya, saya melakukan beberapa persiapan sebelum memfasilitasi pembelajaran, Bu. Dengan begitu, biasanya saya jadi lebih siap dan sesi pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Wah, Pak Justinus selalu punya ide-ide cemerlang. Kira-kira apa saja yang perlu saya siapkan, Pak? Bu Lulu dapat merefleksikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Bu Lulu meluangkan waktu untuk merenungkan pengalaman pribadinya saat remaja. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi, tentu pola pikir remaja saat ini sudah berbeda dengan zaman dahulu. Oleh karena itu, Bu Lulu perlu mempertimbangkan perbedaan-perbedaan tersebut secara cermat dalam menyampaikan segala sesuatu. Klik setiap ikon tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Setelah mempelajari hal-hal apa saja yang perlu disampaikan, Bu Lulu menggunakan beberapa strategi agar siswa-siswi dapat menyelesaikan modul 2. Sebelum memfasilitasi pembelajaran, saya perlu menemukan kiat-kiat yang tepat. Bisa bantu saya mencarinya? Temukan benda-benda berikut. Pertanyaan apakah yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri sebelum memfasilitasi pembelajaran modul 2? Pilih 3 jawaban yang tepat.
Di bawah ini, manakah strategi yang disarankan untuk mendukung siswa-siswi dalam menyelesaikan modul 2? Pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 6, pengantar modul 2. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 6, Kebersihan Diri bagian 1. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau. Seberapa tahukah Anda tentang bagaimana mencegah penyebaran kuman dan virus yang mengakibatkan berbagai penyakit dan infeksi menular? Selamat datang di pertemuan 6, Kebersihan Diri bagian 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengingat kembali 7 perilaku menjaga kebersihan diri, mengenal akibat-akibat dari kebersihan diri yang buruk, memahami cara menjaga kesehatan dan kebersihan diri dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, tanpa sengaja Bu Lulu melihat poster yang terpajang di dinding ruang guru. Oh iya, siang nanti saya akan memfasilitasi pembelajaran dengan tema kebersihan diri pada siswa-siswi. Klik ikon poster untuk informasi lebih lanjut. Sebelum memfasilitasi pembelajaran, Bu Lulu mengajak siswa-siswi untuk mencuci tangan terlebih dahulu di luar kelas. Bu Lulu kemudian mencontohkan kepada siswa-siswi bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Saat masuk kelas, sambut siswa-siswi dalam pertemuan dan memberitahu mereka tentang tema kebersihan diri. Awali pertemuan dengan relaksasi atau latihan pemberi semangat, tergantung pada suasana hati siswa-siswi saat memasuki ruang kelas. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Bacakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kotak pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Periksa, apakah siswa-siswi sudah menuntaskan tantangan atau pekerjaan rumah mereka? Tanyakan apakah ada di antara mereka yang ingin berbagi tentang hasil kerjanya? Minta siswa-siswi untuk mengingat kembali pesan-pesan penting yang mereka pelajari dari pertemuan sebelumnya. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut. Sebelum masuk ke topik pembahasan, tanyakan kepada beberapa siswa tentang kebiasaan kebersihan diri yang biasa mereka lakukan di rumah. Sampaikan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran pertemuan kali ini. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Beritahu siswa-siswi bahwa untuk menjaga kebersihan diri terdapat 7 perilaku yang perlu diingat. Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut. Bu Lulu menjelaskan bahwa kebersihan diri yang baik dapat mencegah penyakit yang disebarkan melalui kuman dan virus.
Kebersihan diri yang baik dapat mencegah penyakit yang disebarkan melalui kuman dan virus. Apabila terhindar dari penyakit, maka tubuh kita menjadi tetap sehat sehingga dapat selalu mengikuti kegiatan dan menyerap materi pelajaran dengan optimal. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Perhatikan bagan rantai penularan penyakit berikut. Seperti kita ketahui bahwa kuman, seperti bakteri dan virus, dapat bersumber dari tinja manusia, sampah, maupun limbah cair. Kuman dapat memasuki tubuh kita melalui berbagai rute penularan. Misalnya, praktek buang air besar di perkarangan akan memudahkan lalat atau serangga untuk hinggap dan menempel pada tinja yang ditinggalkan di tempat terbuka tersebut. Setelah menempel pada tinja, lalat dan serangga kemudian hinggap dan menempel pada makanan dan minuman. Hal ini sama dengan kuman berpindah sementara dari tinja ke kaki serangga untuk kemudian berpindah pada makanan dan minuman. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah dihinggapi lalat ini sama berarti memasukkan kotoran dan kuman ke tubuh melalui mulut. Ketika setelah buang air besar dan tidak mencuci tangan, maka kotoran termasuk kuman-kumannya akan tetap menempel di tangan kita. Apabila kita memegang makanan untuk dimakan, maka kotoran dan kuman yang menempel di tangan kita akan berpindah masuk ke dalam makanan dan akhirnya masuk ke tubuh kita melalui mulut. Dan akhirnya akan menyebabkan kita menjadi muntah-muntah ataupun diare. Bu Lulu menjelaskan kepada siswa-siswi bahwa ukuran kuman begitu kecil sampai-sampai kita membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Hal ini membuat kita sering melupakan keberadaannya dan menyebabkan hal-hal seperti ini cukup mudah untuk terjadi tanpa kita menyadarinya. Lengkapilah gambar rantai penularan penyakit di bawah ini. Tarik dan letakkan gambar pada kolom yang sesuai. Salah satu cara untuk mencegah kita terhindar dari penularan penyakit adalah membeli makanan dari pedagang dengan memperhatikan kebersihannya. Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut. Mengingat sudah semakin maraknya penyebaran virus corona penyebab COVID-19 di tanah air, maka selain memperhatikan kebersihan pada makanan, kita juga perlu menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penularan virus corona penyebab COVID-19. Berikut merupakan penerapan protokol kesehatan yang dapat kita lakukan. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Keadaan new normal saat ini mengharuskan kita untuk selalu waspada, menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Kurangi aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting dan usahakan berdiam diri di rumah saja. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti mengenai perilaku menjaga kebersihan diri dan akibat-akibat dari kebersihan diri yang buruk? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Berikut ini, manakah yang termasuk 7 perilaku penting dalam menjaga kebersihan diri? Pilih 3 jawaban yang tepat. Apakah akibat dari kebiasaan kebersihan diri yang buruk? Pilih 2 jawaban yang tepat. Dalam era normal baru, kita perlu menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Apa sajakah itu? Pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 6, Kebersihan Diri bagian 1. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.
Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 6, Kebersihan Diri bagian 2. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau. Selamat datang di pertemuan 6. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami manajemen kebersihan menstruasi atau MKM. Saat sedang memfasilitasi pembelajaran, Bu Lulu melihat salah satu siswinya kesakitan. Kamu kenapa, Ana? Perut saya kram, Bu, karena datang bulan. Kamu sedang mengalami menstruasi ya? Baik kalau begitu. Ibu antar kamu ke UKS ya? Iya, Bu. Bu Lulu pun berpikir di pertemuan ini ia akan memberikan pembelajaran mengenai praktik-praktik kebersihan menstruasi yang baik bagi remaja perempuan dan perilaku-perilaku remaja laki-laki yang mendukung bagi remaja perempuan. Sepertinya saya harus memfasilitasi pembelajaran kepada siswa-siswi tentang praktik-praktik kebersihan menstruasi yang baik. Klik pintu untuk masuk ke ruang UKS. Bu Lulu dibantu guru pembina UKS menjelaskan mengenai manajemen kebersihan menstruasi pada wanita. Wah, ada apa dengan siswinya, Bu? Ini Bu Intan, perutnya kram karena sedang mengalami menstruasi. Remaja perempuan memiliki kebutuhan kebersihan diri tambahan saat mengalami menstruasi, atau lebih dikenal dengan sebutan manajemen kebersihan menstruasi, MKM. Setiap perempuan memiliki kebutuhan kebersihan diri tambahan saat mengalami menstruasi. Kebersihan menstruasi yang baik ditandai dengan perilaku-perilaku berikut. Mengganti pembalut secara berkala, sekurang-kurangnya tiap 4 jam sekali. Membuang pembalut secara tepat ke tempat sampah, tidak di toilet, jamban, atau sungai. Apabila menggunakan pembalut kain atau pembalut pakai ulang, maka cuci pembalut tersebut dengan menggunakan air dan sabun. Kemudian, keringkan di bawah sinar matahari. Lalu, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum memasang pembalut baru dan setelah melepas pembalut yang sudah dipakai maksimal 4 jam. Mencuci tangan pakai sabun juga perlu dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, setelah menggunakan toilet atau jamban, sebelum makan, setelah bermain, dan setelah memegang hewan. Oh iya Bu Lulu, selain kebersihan diri pada murid perempuan, sekolah juga harus mendukung kebersihan toilet agar murid kita tetap nyaman berada di lingkungan sekolah meskipun sedang menstruasi. Sekolah harus menyediakan toilet atau kamar mandi yang dapat dikunci, dipisah berdasarkan jenis kelamin, dan dilengkapi dengan air mengalir. Di setiap toilet perempuan harus terdapat tempat sampah tertutup, cermin, dan tempat cuci dengan sabun dan air mengalir. Sekolah juga harus menyediakan pembalut cadangan, bisa dengan memberikan secara gratis atau membeli di kantin. Oke, baik Bu Intan. Karena dengan menjaga kebersihan yang baik, kita atau murid kita akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Bu Lulu teringat dengan saran dari guru pembina UKS tadi. Bu Lulu kemudian pergi ke toilet siswi untuk mengecek kebersihannya. Beberapa sekolah tidak mempunyai fasilitas toilet yang bersih, seperti tidak ada pintu dan tidak ada air. Hal ini bisa membuat siswa perempuan merasa tidak aman dan nyaman untuk mengganti pembalut. Akibatnya, banyak siswa perempuan terpaksa tidak masuk sekolah pada saat menstruasi. Ini tentu sangat disayangkan.
Bu Lulu melakukan pengecekan terhadap kebersihan toilet dengan menggunakan rapor kebersihan sekolah. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Setelah melakukan pengecekan terhadap kebersihan toilet, Bu Lulu pun kembali memfasilitasi pembelajaran di kelas. Bu Lulu memfasilitasi pembelajaran manajemen kebersihan menstruasi atau MKM, dan bagaimana siswa lain berempati terhadap teman perempuannya yang sedang mengalami menstruasi. Untuk mengetahui alur pembelajaran mengenai manajemen kebersihan menstruasi atau MKM, dapat dilihat pada ikon kegiatan berikut ini. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Berempati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada sepatu orang lain dan memikirkan bagaimana perasaan mereka. Sementara itu, beberapa orang mungkin mengatakan kebersihan menstruasi tidak menjadi urusan remaja laki-laki karena mereka tidak mengalaminya. Sebenarnya, penting bagi remaja laki-laki untuk memikirkan tantangan-tantangan unik yang diakibatkan oleh menstruasi terhadap remaja perempuan dan bagaimana mereka dapat mendukung remaja perempuan untuk hidup dengan rasa percaya diri dan dihormati. Untuk itu, beritahu semua siswi di kelas bahwa mereka perlu mempraktikkan kebersihan menstruasi yang baik dan juga mendukung teman-teman mereka untuk melakukan hal yang sama. Lalu, beritahu para siswa untuk harus bersikap pengertian kepada teman-teman siswinya ketika menstruasi dan tidak mengejek mereka. Nah, jika Anda ingin mencari tahu lebih detail mengenai MKM, Anda dapat membaca komik dan menonton video tentang MKM berikut ini sebagai referensi Anda. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti mengenai manajemen kebersihan menstruasi? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Kebersihan menstruasi yang baik ditandai dengan perilaku-perilaku berikut ini, kecuali pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 6, Kebersihan Diri bagian 2. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 7, Olahraga dan Gizi. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 7, Olahraga dan Gizi. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami 4 pilar gizi seimbang, memahami konsep isi piringku, memahami metode memasak, dan kebersihan alat memasak.
Selamat siang, Bu Lulu. Selamat siang, Pak Justinus. Loh, Pak, hari ini kok terlihat kurang sehat? Iya, Bu. Saya memang sering merasa tubuh saya ini kurang sehat. Coba mulai sekarang, Bapak terapkan 4 pilar gizi seimbang, Pak. 4 pilar gizi seimbang. Apa itu, Bu? Jadi begini, Pak. Untuk memiliki tubuh yang sehat, kita harus menerapkan 4 pilar gizi seimbang. Yaitu yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan gizi yang seimbang. Lalu yang kedua, kita harus membiasakan perilaku hidup bersih, Pak. Nah, yang ketiga, kita juga harus rutin melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Dan yang terakhir, kita wajib memantau berat badan setiap bulannya secara berkala. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Pak Justinus pasti sudah tahu, penting untuk memastikan bahwa kita memperoleh gizi yang seimbang dan cukup dalam upaya menjaga kesehatan. Dan untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi setiap harinya. Untuk memperoleh makro dan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh, berikut adalah makanan yang disarankan untuk dikonsumsi setiap harinya. 3-4 porsi makanan pokok kaya karbohidrat. 3-4 porsi sayur-sayuran segar, 2-3 porsi buah-buahan segar, 2-4 porsi makanan sumber protein hewani dan nabati, dan air putih yang cukup. Oh iya Pak, ketika berbicara mengenai buah-buahan dan sayur-sayuran, kata segar dianggap sangat penting. Iya, benar, Bu. Banyak makanan olahan mengaku sebagai buah-buahan dan sayur-sayuran, atau memiliki rasa seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Tetapi, sebenarnya tidak segar, dan maka dari itu tidak sehat. Contohnya seperti keripik kentang, es krim rasa stroberi, dan lain-lain. Apa saja yang ada di piring Bu Lulu? Isi piringku. Di sini terdapat 2/3 karbohidrat dan sayur-sayuran, 1/3 protein dan buah-buahan. Sebagai tambahan, air minum yang cukup dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menghindari kekurangan cairan pada tubuh atau dehidrasi, mempermudah proses pencernaan, dan menjaga fungsi ginjal yang optimal. Wah, benar sekali Bu Lulu. Bu Lulu, konsep isi piringku ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran di kelas melalui kegiatan yang menyenangkan loh, Bu. Wah, benar sekali Pak Justinus. Klik ikon untuk melihat kegiatan pembelajaran konsep isi piringku. Selain mengkonsumsi makanan yang bervariasi, penting juga untuk memikirkan cara memasaknya dan apa saja yang ditambahkan di dalamnya, misalnya saus, bumbu, dan lain-lain, serta kebersihan alat yang digunakan untuk memasak yang juga berdampak pada nilai gizinya. Makanan yang awalnya sehat dapat menjadi tidak sehat karena ada tambahan-tambahan lain seperti lemak, gula, garam, serta proses pengolahan yang membuat makanan berubah atau berbeda dari bentuk asalnya. Benar sekali, Bu. Bahkan, jika kita terbiasa menambahkan hal-hal tersebut pada makanan kita, lama-lama justru menghilangkan rasa asli dari makanan tersebut. Di dalam metode memasak juga terdapat 3 tingkatan, yaitu buruk, lebih baik, dan terbaik. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Untuk mengetahui bagaimana alur pembelajaran mengenai cara memasak, coba lihat referensi berikut. Klik ikon untuk melihat alur pembelajaran pada kegiatan cara memasak. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti mengenai olahraga dan gizi? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Apa sajakah yang termasuk dalam 4 pilar gizi seimbang? Pilih 3 jawaban yang tepat.
Berikut ini yang termasuk rekomendasi makanan yang baik untuk dikonsumsi setiap harinya adalah pilih 3 jawaban yang tepat. Berikut ini yang merupakan kelompok makanan terbaik adalah pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 7, olahraga dan gizi. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 8, merokok, alkohol, dan obat-obatan lain. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 8, merokok, alkohol, dan obat-obatan lain. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengenal akibat-akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan. Merancang cara-cara kreatif untuk menghindari tekanan dari teman sebaya. Suatu hari, Bu Lulu mendapat laporan bahwa di halaman belakang sekolah ada siswa-siswanya yang sedang merokok. Mendengar laporan itu, Bu Lulu segera mendatangi halaman belakang sekolah. Sedang apa kalian di sini? Apakah kalian melanggar peraturan sekolah? Ayo, semuanya ikut ibu. Siswa-siswa yang kedapatan merokok pun diberikan hukuman. Keesokan harinya Ibu Lulu dibantu oleh Pak Mores, seorang petugas puskesmas, melakukan sosialisasi mengenai merokok, alkohol, dan obat-obatan. Sambutlah siswa-siswi Anda ke dalam pertemuan dan memberitahu mereka tentang tema pertemuan. Selamat pagi. Pada pertemuan ini kita akan membahas merokok, alkohol, dan obat-obatan lain. Kemudian, awali dengan relaksasi atau latihan pemberi semangat. Klik ikon untuk mengetahui macam-macam latihan relaksasi. Baca semua pertanyaan dan jawaban dari kotak pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Mintalah siswa-siswi untuk mengingat pesan-pesan penting dan hal-hal yang mereka pelajari dari pertemuan sebelumnya. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut. Pak Mores dan Bu Lulu akan menjelaskan mengenai akibat-akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan, serta bagaimana merancang cara-cara kreatif untuk menghindari tekanan dari teman sebaya. Sebelum menjelaskan mengenai dampak negatif dari merokok, alkohol, dan obat-obatan, Bu Lulu membagi kelompok. Kemudian meminta siswa-siswi untuk memetakan apa saja dampak-dampak negatif dari penggunaan merokok, alkohol, dan obat-obatan atau narkoba.
Setelah siswa-siswi sudah merumuskan dampak negatif dari merokok, alkohol, dan obat-obatan lain, Pak Mores mulai menjelaskan apa saja dampak negatif dari zat tersebut. Berikut merupakan dampak negatif dari penyalahgunaan zat adiktif. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Ada hal yang perlu diingat, bahwa kita tidak dapat mengendalikan dengan pasti reaksi tubuh terhadap alkohol dan obat-obatan. Akibat atau dampak dari obat-obatan dan alkohol pada tubuh tergantung pada hal-hal berikut. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Jelaskan pada siswa-siswi Anda, jika di antara mereka mempunyai teman atau keluarga yang mempunyai masalah narkoba, alkohol, dan rokok. Mereka bisa memberikan informasi terkait bahaya mengkonsumsi zat-zat terlarang dengan bantuan dari pihak profesional. Sebelum mengakhiri penjelasannya, Pak Mores memberikan informasi tambahan yang perlu diketahui oleh Bu Lulu mengenai jenis obat-obatan. Semua obat-obatan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok utama berdasarkan pengaruh yang dimiliki terhadap tubuh kita, yaitu Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. banyak remaja beranggapan bahwa mengkonsumsi rokok, alkohol, dan obat-obatan atau narkoba adalah kegiatan menyenangkan, membuat mereka dapat diakui atau diterima secara sosial, terlihat keren atau gaul, dan menjadikan tubuh terasa rileks dan terhindar dari stres. Namun, hal tersebut merupakan pemikiran yang salah. Tidak ada keuntungan yang didapat dari merokok dan mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan. Berikut beberapa hal yang kemungkinan akan dikatakan atau dilakukan oleh teman-teman dari siswa-siswi kita saat meyakinkan mereka untuk mulai merokok atau mencoba alkohol atau obat-obatan. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Jika berhadapan dengan tekanan dari teman sebaya, berikut hal-hal yang dapat dilakukan oleh siswa-siswi Anda. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Sebelum mengakhiri pengarahan hari ini, Bu Lulu dan Pak Mores selalu membuat kegiatan bermain peran tekanan dari teman sebaya. Adapun langkah-langkah kegiatannya adalah sebagai berikut. Klik ikon untuk mengetahui langkah-langkah kegiatannya. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami mengenai akibat-akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan, serta cara-cara kreatif yang dapat siswa-siswi Anda lakukan untuk menghindari tekanan dari teman? Di bawah ini, manakah yang termasuk dampak negatif dari penyalahgunaan zat adiktif? Pilih 3 jawaban yang tepat. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh siswa-siswi Anda jika berhadapan dengan tekanan dari teman sebayanya untuk merokok atau minum alkohol? Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 8. Merokok, alkohol, dan obat-obatan lain. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.
Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 9, Internet dan Media Sosial. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Saat ini, smartphone sudah banyak digunakan oleh siswa-siswi. Sementara itu, banyak informasi hoaks yang beredar di media sosial dan internet. Sebagai guru, kita harus mengingatkan para siswa-siswi untuk tidak sembarangan meneruskan suatu informasi ke teman-temannya. Selamat datang di pertemuan 9, Internet dan Media Sosial. Nah, pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengenal keuntungan serta risiko dari penggunaan internet dan media sosial, mengenal cara-cara untuk menjaga keamanan saat sedang online, mempertanyakan kebenaran dari informasi yang mereka akses secara online, mengetahui aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam menggunakan internet. Sebelum memasuki kelas dan bersiap untuk memfasilitasi pembelajaran, Ibu Lulu bertemu dengan Pak Asep. Halo Ibu Lulu, mau masuk ke kelas ya Bu? Halo Pak, iya nih, saya mau memfasilitasi pembelajaran PKH, pertemuan 9, internet dan media sosial. Jangan lupa untuk relaksasi dan latihan pemberi semangat terlebih dahulu ya Bu. Siap Pak Asep, terima kasih ya. Saya masuk kelas dulu ya Pak. Klik ikon untuk mengetahui macam. Hai, apakah Anda sudah siap untuk mulai memfasilitasi pembelajaran pertemuan 9 ini? Mari ikut saya masuk ke kelas. Klik pintu untuk masuk ke kelas. Setelah menyambut siswa-siswi di kelas dan melakukan relaksasi atau latihan pemberi semangat, jawablah semua pertanyaan di kotak pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Jangan lupa untuk mengingatkan siswa-siswi kembali apa yang telah dipelajari dari pertemuan sebelumnya, yaitu bahaya merokok dan kerugian mengonsumsi alkohol dan obat-obatan atau narkoba. Sekecil apapun jumlahnya merokok, alkohol, dan narkoba, sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian. Banyak cara untuk menjauhinya. Salah satunya dengan bersikap kreatif yang positif dan berkomunikasi dengan orang sekitar lingkungan yang positif dan menyadari bahaya dan kerugian merokok, alkohol, dan narkoba. Internet dan media sosial merupakan sebuah fenomena yang terjadi baru-baru ini yang sudah mengubah cara hidup kita dan berkomunikasi. Oleh karena itu, orang tua berperan aktif dalam mengawasinya. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Berikut adalah keuntungan dan risiko dari internet dan media sosial. Tarik dan letakkan keuntungan dan risiko pada tempat yang tepat. Kotak keuntungan berisi hal-hal baik dari penggunaan internet dan media sosial, sementara kotak risiko adalah hal sebaliknya. Ada beberapa keuntungan dan risiko lain yang dapat Anda sampaikan kepada siswa-siswi Anda. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Ada beberapa contoh yang dapat dilakukan untuk menikmati keuntungan dari penggunaan internet dan media sosial sambil mengurangi risiko-risikonya dan Anda dapat mengusulkannya kepada para siswa-siswi Anda. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Sebelum Anda menjelaskan tentang cara menjaga keamanan saat sedang online kepada para siswa-siswi, ajaklah mereka untuk bermain kegiatan skenario bermain peran keamanan online. Klik ikon untuk melihat skenario bermain peran.
terdapat beberapa informasi penting yang dapat diterapkan untuk keamanan siswa-siswi Anda ketika sedang online. Apa sajakah informasi penting tersebut? Temukanlah 4 smartphone berbeda yang tersebar di dalam ruangan ini. Temukanlah 4 smartphone yang tersebar di dalam ruangan ini. Memfasilitasi remaja untuk membahas topik tentang internet dan media sosial dapat terasa sulit karena mereka seringkali lebih mengetahui hal tersebut dibanding orang dewasa. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Luasnya jangkauan internet yang tak terbatas membuat intensitas menjelajahi dunia maya, khususnya media online, semakin tinggi dan semakin mudah. Tetapi risikonya pun semakin tinggi. Kita belum sepenuhnya terlindungi di dunia maya. Tetapi aktivitas daring sudah sangat intens dan bahkan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, ada beberapa kiat keamanan online yang bisa Anda jelaskan kepada siswa-siswi Anda. Klik ikon untuk melihat kiat-kiat keamanan online. Jelaskan kepada siswa-siswi Anda, tidak semua yang mereka baca secara online adalah benar. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Mintalah siswa-siswi Anda untuk mencari dan membaca sebuah artikel, lalu gunakan daftar periksa hoaks atau berita palsu untuk menentukan apakah artikel tersebut asli atau hoaks. Gunakan pertanyaan-pertanyaan di dalam daftar periksa hoaks atau berita palsu ini untuk membantu siswa-siswi Anda menentukan apakah berita online yang dibaca asli atau hoaks. Semakin banyak bendera merah yang dilingkari, semakin besar kemungkinan bahwa artikel yang dibaca adalah hoaks atau berita palsu. Klik setiap pertanyaan untuk informasi lebih lanjut. Klik setiap pertanyaan untuk informasi lebih lanjut. Klik setiap pertanyaan untuk informasi lebih lanjut. Perlu Anda ketahui, di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur penggunaan internet. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Apa sajakah pasal dalam Undang-Undang ITE yang terkait dengan topik pembahasan kali ini? Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Mari ajak siswa-siswi kita untuk memaksimalkan penggunaan internet dengan bijak dan tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami mengenai keuntungan dan risiko penggunaan internet serta keamanan saat online dan juga mengenai daftar periksa berita hoaks atau palsu serta Undang-Undang ITE dalam menggunakan internet? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Kegiatan apakah yang dapat Anda berikan kepada para siswa-siswi untuk mengenali keuntungan dan risiko dari internet dan media sosial? Pilih satu jawaban yang tepat. Saran apakah yang sebaiknya Anda berikan kepada siswa-siswi Anda jika ada teman mereka yang mengirimkan pesan tidak sopan melalui aplikasi pesan online? Pilih satu jawaban yang tepat. Jika mendapatkan suatu informasi di aplikasi pesan online, apakah yang harus dilakukan sebelum menyebarkan kembali informasi tersebut? Pilih satu jawaban yang tepat.
Diatur dalam Undang-Undang ITE pasal berapakah masalah yang terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan lewat internet, seperti perundungan dunia maya atau cyberbullying, atau kekerasan daring? Pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 9, Internet dan Media Sosial. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.